Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari dengan NIM 71014212255. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Baik, yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di abad 21 semakin canggih, sehingga membuat dampak yang begitu besar bagi dunia yang disebabkan karena perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh semua masyarakat. Saat ini, informasi telah menyebar melalui pengguna di berbagai media, baik di media cetak, yaitu koran dan majalah, maupun di media elektronik seperti televisi, smartphone, dan internet. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pengguna internet di dunia ini meningkat sangat drastis. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan keuntungan teknologi informasi, khususnya internet. Yang pertama, internet dapat memudahkan semua orang sebagai penggunanya dalam berbagi dan mencari berbagai informasi tertentu. Kemudian yang kedua, berbagai informasi bisa didapatkan di internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, internet saat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Segala sesuatu selalu dikaitkan dengan internet, terutama di media sosial. Misalnya di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi lainnya. Yang terakhir yaitu dengan internet, segala informasi dengan mudah cepat tersebar dan didapatkan di seluruh dunia. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan beberapa contoh perkembangan teknologi di Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu kemudahan untuk mendapatkan ojek atau taksi dengan aplikasi online. Di zaman yang sekarang ini, kita tidak perlu lagi untuk mencari ojek atau taksi ke pangkalan ojek langsung ataupun ke terminal. Kita hanya perlu dengan menggunakan smartphone, kemudian kita memesan ojek tersebut dengan aplikasi online. Kita mendapatkan transportasi seperti ojek atau taksi menjadi lebih mudah. Contoh pelopor, aplikasi ojek dan taksi online yang berkembang di Indonesia yaitu Gojek dan Gokar. Kemudian yang kedua yaitu alat pembayaran yang lebih efisien. Sebelumnya, mungkin kita hanya mengenal dua alat pembayaran, yaitu kita hanya menggunakan uang dan kartu kredit. Tetapi, masa sekarang ini, alat pembayaran digital mulai dikenal secara luas. Alat pembayaran digital itu dengan pembayarannya hanya memasukkan nomor telepon atau menyekan barcode saja, kemudian pembayaran tersebut sudah berhasil. Sekarang banyak restoran-restoran besar, restoran mewah ataupun pedagang kaki lima pun juga telah banyak menggunakan sistem pembayaran dengan pembayaran secara digital ini. Pembayaran digital ini dianggap lebih efisien dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang ataupun menggunakan kartu. Alasannya karena pembayaran
secara digital ini, kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapat kembalian uang, ataupun kita tidak perlu membawa banyak kartu di dompet kita. Kita hanya menggunakan aplikasi yang ada di dalam smartphone. Contoh aplikasi, contoh salah satu aplikasi pembayaran digital yang ada di Indonesia yaitu GoPay. Kita hanya mendownload aplikasi GoPay, kemudian kita saat melakukan pembayaran kita bisa men-scan barcode tersebut, kemudian pembayaran pun berhasil. Aplikasi GoPay ini sejak dulu resmi menjadi platform pembayaran digital atau platform uang elektronik dengan menambah fitur transfer, receive, dan withdraw. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemudahan untuk mengakses pendidikan secara online. Masih di tengah masih belum meratanya akses pendidikan di Indonesia. Kini di Indonesia sudah terdapat startup pendidikan yang diciptakan oleh anak muda bangsa Indonesia yang banyak memfasilitasi akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di pelosok negeri. Salah satu contohnya yaitu startup Ruang Guru. Ruang Guru ini berdiri pada tahun 2014. Ruang Guru ini menghadirkan layanan pendidikan dengan model marketplace yang mempertemukan pelajar dan guru yang berkualitas yang dapat diakses pada aplikasi di smartphone maupun bisa diakses juga di laptop. Dengan pembelajaran secara online ini kita dapat melakukannya dimanapun, kapanpun. Tidak hanya pada waktu di sekolah, tetapi pada waktu malam hari ataupun pada waktu libur atau waktu luang kita bisa mengakses pembelajaran ruang guru ini dan menambah pengetahuan tentang pendidikan. Inilah beberapa contoh gambar aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini menyediakan ojek online ataupun taksi online atau gokar dengan mobil. Kita hanya perlu mendownload aplikasi Gojek ini, kemudian kita memilih untuk pesan ojek ataupun taksi secara online, dan kita langsung dapat memilih tujuan kita mau kemana. Tanpa harus kita melakukan mencari ojek ke pangkalan ojek ataupun ke terminal. Ojek online ini langsung menjemput kita di lokasi awal kita dan mengantarkan kita sampai ke tujuan, lokasi akhir. Selanjutnya itu pembayaran secara digital dengan menggunakan aplikasi GoPay. Kita akan men-scan barcode ini, kemudian pembayaran berhasil. Tanpa melakukan pembayaran secara kartu kredit ataupun membayar dengan menggunakan uang, pembayaran digital ini lebih efisien dan lebih efisien dan uh, kita dapat melakukan dimanapun berada. Kita tidak perlu membawa banyak uang di dompet ataupun di saku celana. Kita tidak perlu membawa kartu kredit yang banyak. Tidak perlu repot-repot untuk
membawa uang dan kartu kredit. Kita hanya perlu men-scan barcode ini. Kemudian pembayaran pun berhasil dan produk yang dibeli dapat kita ambil. Kemudian yang terakhir ini gambar tentang pembelajaran secara online menggunakan aplikasi Ruang Guru. Ini bisa diakses di smartphone maupun di laptop. Pembelajaran secara online dengan aplikasi Ruang Guru ini bisa dilakukan dimanapun, tempat dimanapun berada dan kapanpun. Tidak harus waktu di sekolah, tetapi bisa di waktu hari libur, Sabtu Minggu, ataupun bisa di malam hari. Bisa diulang-ulang kembali pembelajarannya agar kita lebih paham dan bisa menyingkat waktu juga, menambah wawasan pengetahuan yang lebih banyak juga. Baik, terima kasih. Apabila presentasi ini kurang memuaskan dan apabila ada perkataan yang kurang baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.